mencari tahu bayangan sebuah benda apabila kita cerminkan terhadap titik-titik tertentu. Jadi yang pertama itu, contohnya kita mempunyai sebuah titik, kita sebut saja A, titik A. Misalnya titik A itu 3,4, titik A 3,4. Kita akan mencari tahu berapa hasil pencerminannya. Nah, di sini kita harus cerminkan titik 3,4 ini kemana? Ya, kita cerminkan ke sumbu X dulu ya. Nah, untuk mengetahuinya kita gambar dalam, tentukan dulu titik-titik koordinatnya. Ini sumbu apa? Sumbu X ya, dan ini sumbu Y. Kita tentukan dulu titik-titiknya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tadi titiknya, titik A itu 3,4, berarti 3 itu sebagai X nya, 4 itu Y. Yang mana X nya itu 3, berarti di sini. Terus Y nya itu 4, berarti di sini. Jadi kalau kita bikin titiknya itu, dia ketemunya di mana? Di titik ini. Maka titik 3,4 itu berada di sini, atau titik A. Nah, sekarang kan katanya kita akan mencerminkan terhadap MX, atau pencerminan terhadap sumbu X. Mana sumbu X-nya? Sumbu X-nya di sini, berarti cerminnya itu berada di titik, di garis ini. Nah, ketika kita sebuah benda yang berada di sana, di titik ini 3,4, kita taruh cerminnya di sini, maka bayangannya juga sesuai sifat pencerminan yang kemarin, bahwa jarak benda akan sama dengan jarak bayangannya. Berarti cerminnya di sini, bayangannya ada di mana? Di sini atau di sini? Tidak ya, karena cerminnya ada di sini, maka bayangannya berada di sekitar sini. Tepatnya di mana? Berarti dia tetap berada di posisi titik 3, di sini jaraknya ke sini itu 4, min 4. Jadi titik hasil pencerminannya itu kita sebut dengan A aksen, berada di titik berapa? X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 4. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa titik A 3,4 jika MX atau dicerminkan terhadap X akan menghasilkan 3, min 4. Jadi bayangannya itu berada di koordinat 3, min 4. Jadi kita bisa bikin persamaannya. Berarti ketika ada sebuah benda
berada di titik X, Y yang kita tidak tahu berapa dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan yang berada di titik X-nya tetap ya. X-nya tetap 3 berarti tetap X-nya, Y-nya di sini 4, di sini min 4, berarti Y-nya menjadi min Y. Jadi persamaan yang kita hasilkan adalah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana titik A 3,4 tadi jika dicerminkan terhadap Y? Y mirror ya, Y dicerminkan terhadap Y, berapa titik bayangannya, hasil pencerminannya berada di titik berapa. Nah, jadi titik X-nya 3,4 tadi titik ini, jika cerminnya berada di Y, di sini ya, Y, berarti cerminnya berada di titik ini. Maka bayangannya berada di mana? Apakah di sini, atau di sini? Gimana? Cerminnya ada di sini. Ini cerminnya. Ini kan kita tercerminkan terhadap Y ya. Kita cerminkan terhadap Y. Maka bayangannya akan berada di mana? Titik ini, berarti bayangannya akan berada di sekitar sini juga. Jadi jaraknya akan 1, 2, 3 ke sini. Jadi berapa titik yang kita dapatkan? X-nya berapa? Bukan 3 lagi, tapi ini min, jadi aksennya akan menjadi min 3, Y-nya berada apa? 4, tetap ya. Jadi bayangannya menjadi min 3,4. Kita kasih min di sini 3,4, min 3,4. Nah, dengan demikian kita bisa membuat persamaan bahwa sebuah titik, kita mempunyai titik X, Y, jika dicerminkan terhadap Y akan menghasilkan 3-nya jadi negatif atau X-nya menjadi negatif, min X, Y-nya tetap ya 4, berarti Y. Jadi ini hasil pencerminan terhadap Y. Jadi tadi persamaan yang kita dapatkan adalah jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A aksen, X-nya tetap, Y-nya menjadi negatif, min Y. Terus yang pertama. Terus yang kedua, jika ada sebuah titik X, Y, kita cerminkan terhadap Y
akan menghasilkan bayangan min X, Y-nya tetap. Nah, jadi walaupun tidak digambar lagi, kalau kita mendapat soal menentukan titik yang dicerminkan terhadap X atau Y, bisa langsung kita selesaikan. Misalnya contoh, berapa pencerminan, hasil pencerminan titik 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Berapa? 2-nya katanya sumbu X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya menjadi akan tetap berarti 2, Y-nya menjadi negatif, menjadi min Y, min 3. Terus bagaimana kalau titik 2,3 dicerminkan terhadap Y? Katanya dari persamaan ini bahwa jika kita tercerminkan terhadap titik Y, benda tersebut, maka X-nya akan negatif. X-nya yang mana? Yang ini ya, 2 akan negatif 2, Y-nya tetap 3. Jadi seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah video ini ya.